Oke, sekali lagi selamat malam para mahasiswa Binus Online kelas TBDA dari jurusan Teknik Industri Binus Online. Selamat malam. Baik, Malam, Selamat Pak. malam, Pak. bahannya mungkin saya jelaskan eh, insert new slide. Saya ambil yang putih. Oke, ke insert ini nggak bisa ini ya. Apa namanya? Kalau saya copy, oh bisa. Oke, jadi udah masuk. Kita kasih latihan ya, kita latihan yang persiapan TK1 sudah itu baru masuk ke materi yang apa ya. Latihan yang pertama adalah diketahui Y sama dengan akar ln dari sin 5x. Ya. Halo, ditanya Y aksen atau Y aksen atau DY per dx sama ya. Y aksen itu atau DY per dx. Ini tulisannya halus sekali ya. Tadi bikin. Nah, dia tanya ini ya. Langkah pertama adalah kalau akar kita ubah dalam bentuk pangkatan sebenarnya apa tuh? Ln sin 5x kurung pangkat setengah enggak? Halo, Iya, Pak. Setengah, Pak. pangkat setengah, oke ya. Nah, ini kalau Anda tidak bisa pakai misalnya boleh ya. Ini dimisalkan dengan yang dalam ini misalkan dengan U. Paham maksudnya? Halo, ini kok nggak bisa disimpan ya? Oke, cannot be saved kan? Waduh. Saya bisa copy di tempat lain lagi. Ini nampaknya tidak bisa di save, bahaya nih. Jadi saya ambil ke yang ini, yang ini. Nah, sini deh. Nampaknya tidak bisa di Bang nih. Save. Copy coba bisa. Apa nggak bisa ya? Copy terus masuk ke yang di PowerPoint baru ya. Soalnya ini tuh nggak bisa save deh. Cuma kalau nanti nggak bisa save sia-sia. Ini bisa. Oke? Ini terlalu besar. Jadi, misalkan, sudah kelihatan belum? Halo, Kelihatan, Pak. ya, nomor satu, ini tebalin lagi, ini kita ambil titik yang terlalu besar. Oke, jadi saya misalkan ini, jadi misalkan, ya, misalkan U sama dengan ln sin 5x kurung, enggak, yang U aja, pangkat setengahnya di luar ya. Sehingga bentuk ini kan nanti jadinya Y sama dengan U pangkat setengah. Nah. Halo, Anda jelas nggak? Ini yang dalam ini saya misalkan dengan U. Nah, sehingga bentuk ini menjadi U pangkat setengah. Nah, Iya, Pak. jelas nggak ini? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kemudian cari
eh, U aksen atau DU per DX boleh ya. Terserah. Ini mau pakai U aksen atau DU per DX sama ya. U aksen itu DU per DX ya. U aksen sama dengan DU per DX. Nah, len len Z apa? Kalau Y sama dengan ini pelajaran di SMA tuh ulang lagi ya. Len Z jangan U lagi nanti bingung deh. Len Z maka turunan atau turunan len Z apa? Ya aksennya sama dengan seperjet kali DJ pendek nak. DJ pendek itu jet aksen kali jet aksen. Paham nggak? Tahu gini dia tinggal ya. Masih ingatkah Anda kalau Y adalah len X, maka Y aksennya apa? Seper X. Kalau Y adalah len len U, maka Y aksen apa? Perumusnya? Halo? Satu. Satu per U kali U aksen. Ingat U aksen itu yang sama dengan turunan U terhadap X. Kan diferensialnya terhadap X. Ya. Jadi kalau soal formulanya Y sama dengan X tunggal, ngapa seper X kali E aksen? E aksen itu satu kan? Halo? Saya tanya Anda, mengapa E aksen satu? E aksen adalah turunan X terhadap X. I dari pada X kan satu. Ya. Jadi tidak ditulis ini ya. Ini seper X kali aksen. Aksen. Nah, tapi U aksen belum tentu satu. Karena U itu selain dari X. Misalnya 2X, 2X plus 3, dan sebagainya. Ya. Nah, kita balik ke sini. Jadi DU per ini adalah apa? Rumusnya seper len Z turunannya seper Z ya, seper Z. Kita tulis rumusnya boleh gak ya? Kalau ini adalah Z lagi, aduh, di dalamnya ada dalamnya lagi ya. Boleh aja tuh. Atau ini yang boleh gak caranya ada yang langsung, ada agak yang tidak langsung ya modelnya. Kalau ini Anda memisahkan Z, boleh ya, Z. Jadi bentuknya adalah len Z ini kan. Kalau mungkin ini adalah sama dengan len Z ya. Maka ya ini tadi yang jadinya ini kan. Maka turunan U terhadap Z apa? Halo, Super Z, Pak. DU per DZ ya nak? Z ya. Turunan U terhadap Z ya. Turunan U terhadap Z adalah DU per DZ. Ini yang mau pakai aturan rantai ya. DU per DZ sama dengan berapa? Len Z kayak len X turunnya seper X. Kalau len Z seper Z ya nak? Halo, Ya, Pak. jelas nggak nih? Kalau pusing gini udah Jelas, kita, Pak. hah? Kalau pusing, ya kita pakai yang langsung aja. Jadi kalau ada len U, turunannya tadi apa? Sepe U kali U, aksen. Jadi ini yang lebih lebih cepat ya. Daripada. Jadi ini langsung kita tidak usah ubah ini. Jadi tidak usah begini. Jadi rumusnya apa? Turunan U tada X apa? Turunan U terhadap X adalah len Z rumusnya kan seper Z kali Z aksen. Ya nak Hmm. rumusnya. Ya, Pak. Jadi DU per DX adalah apa? Seper Z, Z-nya sin 5X dikali seper Z kali Z aksen. Z aksennya sin 5X aksen. Ya nak? Aksen itu artinya belum selesai. Turunkan lagi. Kalau ada aksennya, turunkan lagi. Ini kita turunkan lagi. Kalau ada aksen. Jadi DU per DX berapa? Halo? Sepersin 5X dikali dengan turunan sin U apa? Kalau Y sama dengan
Y sama dengan sin U, maka Y aksen apa? Turunan sin apa? 1 per Bukan, turunan sin. Cos. Sin U eh adalah cos U. cos U. Kalau turunan cos apa? Cos Min atau sin. adalah min sin U. Oh ya, jangan lupa kali U aksen ya lupa. Ini juga. Jadi sin U turuninnya cos U kali U aksen ya. U aksen itu DU per DX ya. Jelas ya? Ini menurut saya lebih praktis gitulah daripada yang tadi itu bisa juga aturan rantai namanya ya. Nah, sin sin 5x turunkan apa? Jadi sin U Cos turunannya cos U 5X. kali U aksen. Berarti sin U turunannya cos U, U-nya 5x. Ya nak, cos U kali U aksen. Cos U kali U aksen. Jelas sampai sini? Halo. Iya, Pak. Nah, terus ini sama dengan apa? Seper sin 5 X 5x dikali dengan cos cos 5X. cos 5x Kali 5. dikali ya 5 kali 1 ya kan? 5x Iya. turunnya 5 kali 1 enggak? Iya, Pak. 5 kali 1. Nah, sehingga ini hasilnya apa? 5 kali 1 5 kali cos jadi 5 Cos 5X cos 5x sin 5X. per sin 5x. Atau ini boleh tulis jadi apa? 5 cos per sin apa? Anda tahu cos per sin adalah 6 kotangen. Kalau sin per cos tangen. Jadi ini adalah cos per sin adalah kotangen kota. dari sudut 5x. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ini DU per DX ya. DU per DX. Sekarang ini Y adalah U setengah X. Ya. Akibatnya ini kita pesan U tadi. Maka ini adalah U pangkat setengah. Nah, kita kerjain lagi sini. Y adalah U pangkat setengah. Ya nak? Y adalah U pangkat setengah. Ini tadi Y. Ini tadi U sama dengan DU per DX. Kalau Y sama dengan turunan Y terhadap U apa? Ini yang pakai tunggal ya. Turunan Y terhadap U, DY per DU sama dengan apa? Halo? Kita punya rumus tadi kalau ada, nah, di sini saya tulis. Kalau Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya N kali X pangkatnya kurang 1. Aksen tidak ditulis ya. Seperti belakangnya ada aksen 1. Ya. Nah, kemudian kalau Y dengan U pangkat N, sebetulnya Y aksen adalah N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ini majemuk. Nah, tapi kalau jadi ini seolah-olah ini tunggal gitu ya. Kita lihat ini di PTU berapa? Halo. Atau kita mau pakai rumus itu juga boleh. Jadi ya aksen langsung boleh. Jadi eh, maka DY per DX atau Y aksen adalah DY per DX sama dengan U pangkat N. N-nya setengah kali N-nya setengah kali U pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX ya. Jelas nggak ini? Halo. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Ya. Sehingga ini sama dengan setengah kali U pangkat min setengah kali U aksen itu apa? DU per DX enggak? Iya, Pak. Nah, terus ini sama dengan setengah kali 1 U per pangkat min 1 adalah 1 per pangkat min U setengah pangkat adalah setengah. setara pangkat min jadi plus seper kan? 1 per U U pangkat pangkat setengah. setengah ya nak? Halo? Iya, Pak. Yang lain jelas nggak nih? Kok yang lain diam aja? Jelas, Pak. Nah, kemudian dikali dengan
DU per DX. Nah, DU per DX tadi berapa? Ini nih. DU per DX 5 kita kotangan cari 5X. DX-nya sama dengan apa? 5 kotangan 5X. 5 kali kotangan X ya. Soal sini. Kali 5 kali kotangan X. Ya. Kita cari tadi DU per DX ini. Nah, 5X, Pak. ini menjadi 1 kali 1 kali 5. 5 kan? 5 kotangan X per di bawahnya ada 2. Terus yang U pangkat setengah akar U nak? Halo? Iya, Pak. U pangkat setengah adalah Iya, akar Pak. U. Apa U itu tadi yang kita misalkan apa U tadi? Ini. Ini U tadi kan? U adalah ini Iya. kan? U itu apa? Len Dan sin sin 5X. 5X. Jadi akar dari jadi hasilnya 5 kotangan kotangan X ya. Pak, itu bukan kotangan 5X, Pak. 5X ya. Kotangan 5X betul. Saya salah salin. Ya, 5 kotangan 5X ini 5X aja. Saya itu belakangnya yang saya lupa. Ya, kotangan 5X ya. Ini akar dari tadi U-nya kita misalkan apa sini? Len sin 5X. Ganti sini ya. Kita ganti len sin dari 5X gitu. Harus selesai. Jelas sampai sini. Halo, Pak. bisa paham nggak? Paham, Pak. Ini latihan untuk membantu Anda ya, menyelesaikan. Pak, mau tanya. Ya, Itu bentuk itu udah paling final apa masih bisa disederhanakan lagi, yang Pak? mana? Yang 5 akar len sik 5. Sorry, ini di atasnya kok. Sorry, ini belum ini. Ini atasnya akar U-nya kan di bawah. 5 kali kotangan 5X balikin gini. Sudutnya per panjang kan? Baru 2 akar. Enak. Akarnya apa tadi? Len U-nya adalah len sin 5X. Len sin 5X. Nah gitu. Inilah jawabannya. Ya, jawabannya ini. itu masih bisa disederhanakan lagi nggak, Pak? Kalau esai itu bebas. Kalau tadi Anda letakkan di atasnya cos, di bawahnya sin, kotangan kan cos per sin. Tidak salah juga, betul. Jadi kalau esai jawabannya ini benar, kalau ada pakai cos per sin juga benar. Jadi esai jawabannya bisa macam-macam. Tapi pilihan ganda harus sama, sampai sama. Nah, itu bedanya. Ada pertanyaan di sini? Halo, diam aja. Halo, yang lain? Any question so far? Sejauh ini Tidak, ada yang mau tanya nggak? tidak, Pak. Yang lain? Yang tanya nama siapa Saya ya? nggak ada, Pak. Ahmad Ya. Fikri, Pak. Nah, Ahmad Fikri, Pak. Fikri. Iya, Pak. Oke. Anda yang tanya yang lain ini kok diam aja nih. Oke, ini latihan pertama. Bisa jelas sampai sini? Yang lain ada yang mau tanya nggak? Ini berapa orang yang hadir? Iya, Pak. Yang hadir berapa orang? Terus, Pak. Lihat sini. Ditutup. Dia punya apa? Stop kiri. Stop share. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan latihan berikutnya, latihan kedua, ya. X pangkat 3 kali Y kuadrat. X pangkat 3 kali Y pangkat 2 ditambah len XY sama dengan 5. Ditanya Y aksen atau DY per DX. Ya kan? Ini bentuk fungsi implisit ya. Ini adalah fungsi implisit. Kalau yang Y sama dengan tadi,
Yang nomor satu tadi ini bentuk eksplisit ya. Kalau ini adalah fungsi eksplisit ya. Semua Y sama dengan Y adalah fungsi X. Tapi kalau ini gado-gado campuran itu disebut fungsi implisit. Oke? Jelas sampai sini? Nah, sekarang ini kita diferensialkan ya, didiferensialkan terhadap X. Coba Anda lihat yang pertama ini bentuk apa nih? Ini campuran itu yang disebut implisit ya. Ini adalah U kali V nih. Halo? Iya, Pak. Kok yang lain suara aku nggak ada ya? Halo? Jadi ini ada berapa orang nih? Saya stop share-nya. Nah ini kelihatan nih. Ahmad Fikri Ramadan betul. Ini cuma 15, saya 14 orang ya. Padahal kita ada berapa orang? Itu kelasnya kalau salah 19 ya. Oke. Baik. Nah, mendefinisikan implisit adalah dengan cara kita lihat bentuk ini UV. Kalau UV kita tanya lagi rumusnya tadi. Rumusnya UV ini. Kalau Y sama dengan UV, U kali V, maka Y aksen apa? Ada yang ingat? Halo? U kali V minus Nah, paling U. enggak kalau minus itu U per V. Y aksen ya, Y Oh, aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Yang aksen itu ujung-ujung ya, maksud ujung-ujung aksen. Paham? Mungkin yang biasa diajarkan enggak U aksen V plus V aksen U, betul enggak? Betul, Pak. Biasanya Anda kenal iya, UV Pak. itu U aksen V plus V aksen U, terbalik nih. V aksennya di depan, U di belakang. Tapi paling gampang ingat UV turunannya UV tambah UV, ujung-ujungnya aksen. Ini U aksen, ini V aksen. Paham ya? Halo? Tapi kalau Y sama dengan U per V, nah, turunannya apa? UV minus UV Nah, per UV kurang U UV, sama tuh. ujung-ujung aksen. UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Mungkin ada U aksen V kurang V aksen U. Sama tuh. V aksen U itu kan UV aksen terbalik. Per penyebut pangkat 2. Ya. Jadi yang aksennya Iya, ini Pak. adalah ujung-ujung. Sama. Kalau berkalian tambah. Kalau pembagian kurang. Tapi ada per penyebut pangkat 2. Ya, nak? Jadi yang tadi ini karena ini UV ini bentuk UV, jadi ini adalah buat X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah X pangkat 3 kali Y kuadrat. Ujung-ujung aksen, nah ini aksen. Yang kita aksen itu adalah ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya kita aksen. Paham itu? Halo? Paham, Kemudian Pak. len XY. Paham, Pak. Ini len U. Tadi kita ada rumusnya kan? Halo? 1/U. Nah, len U Eh, turunannya seper U kali U aksen. U aksen itu DU per DX ya. Ini len U turunannya adalah seper U kali U aksen. Tapi U aksen sama dengan DU per DX ya. Jangan lupa. Jadi len U ya ini tambah ini baru yang X pangkat 3 kali Y ini ke UV itu ini ya. Ini yang UV itu ini ya. Halo? Jadi 4 bagian ya kan? Pak, Ya.
Apa itu bukan non X? Kenapa bukan non X, Pak? Hah? Yang itu kenapa bukan non X? Kenapa ln U? Apa yang non X? Terhadap X. Hmm, iya, Karena Y kan DY per DX. Artinya kalau DY per DX ini terhadap X. Kalau DY per DT terhadap T. DY per theta, DY per D theta gitu. Terhadap T per DT gitu. Kalau ini terhadap ini kalimatnya ini saya ubah lagi. Ini adalah terhadap, nah, lengkapnya itu. Terhadap X. Sekarang udah jelas? Halo? Mengapa tak ada X? Karena yang ditanya itu ya aksen. Ya aksen itu adalah DY per DX. Tapi kalau yang ditanya DY per DT, hati-hati terhadap T. Ya, halo. iya, Pak. Oke. Jadi len U tulisannya apa tadi? Seper U kali U aksen. Wah, Ya nak? Seper U, U-nya apa? XY. Seper U kali U aksen. Jangan lupa. Seper U kali U aksen. Nah, U aksennya yang ada aksen turunkan lagi. Jadi kalau ada aksen turunkan lagi ya. Sama dengan 5 konstan. Kalau diturunkan berapa? 0. Ya nak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. 5 konstan kalau kita turunkan jadi 0 nak? Jadi yang yang S pangkat 3 kali Y kuadrat ini ya. Ini dia kan? Yang ln XY ya ini. Terus yang 5 hasilnya 0. Sampai sini bisa dipahami, dimengerti? iya, Pak. Halo. Nah, kemudian ini ada ini formal ya, ada absennya. Jadi 2 kali absen. Jadi saya nanti jam 10 lewat 5 saya absen, selesai itu 10 lewat 10. Nanti sambung lagi sesi ke-8 jam 10 lewat 10 ya. Oke, jelas maksudnya? Nah, sekarang kita turunkan nih. S pangkat 3 turunkan berapa? 3X Halo? pangkat 2. 3 N kali X pangkat 3 kurang 1. 2. 3 1 2 nak. Hmm, Ya, duanya tengah N kali X pangkat M 1. Masih ingat rumus tadi? Di awal tadi ada nih. Mana nih? Ini nih, X pangkat N. X pangkat N turunannya adalah ya aksen sama dengan N kali X pangkat M 1. Jadi kalau X pangkat 3, 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Bisa dipahami? Halo? iya, Pak. Betul, Pak. Ya. Terus dikali dengan Y, Y Pangkat kuadrat. 2. Y kuadrat ini tidak turunkan. Yang turunkan aksen. Jadi salahnya Y kuadrat. Ditambah S pangkat 3 juga fungsinya sebagai pengali aja. Nah, Y kuadrat, hati-hati. 2Y. Y kuadrat terusnya N kali 2Y, Y Pak. pangkat N min 1 kali Y aksen. Y aksen itulah yang merupakan DY per DX. Itu warna kuningnya. Y aksen itulah yang merupakan yang dicari. Yang dicari kan Y aksen nih. Halo? Ya. Jadi kalau S pangkat 3 turunkan 3S kuadrat. Y pangkat 2-nya kali aja. Y kuadrat. Kemudian S pangkat 3 tetap. Nah, Y pangkat 2 ini yang turunkan ini. N-nya 2, Y pangkat M-1. Jadi N-nya 2 ya. 2 kali Y pangkat N-nya 2 kurang 1 kali Y aksen. Jangan lupa. Kalau Y aksen dilupa, apa yang mau dicari? Yang kita cari kan Y aksen. Nah, ini seper XY. Mau dikurung atau biarkan. Nah, ini juga sama. XY UV. Ini berbentuk U kali V. UV. Yaitu apa? X kali Y tambah X kali Y. Betul nggak? Ujung-ujung aksen. Paham? Sama dengan 0. Ya, jadi yang ini, yang aksennya ini deh. Ya, berwarna hijau. Paham di sini?
Nah, aksen yang kita absenkan sini apa? Yang kita turunkan ini kan, yang kita turunkan adalah, sorry, yang kita turunkan aksennya. Ya aksen tetap ya. Kalau ada ya aksen tetap. Jadi ini aksennya 3x kuadrat y kuadrat ditambah. Nah ini jangan lupa nih, 2 kali 1, 2 letak di depan, x pangkat 3 ya. Y pangkat 1 nya nak, y pangkat 2 kurang 1 kan, y pangkat 1. 1 tidak ditulis, kali y aksen. Kalau bisa dilingkari ya aksennya. Kali itu yang mencari ya. Ya aksennya yang kita lingkari. Nanti kita gabung ya kalau ada. Nah ditambah. Nah XY ini letaknya bisa atau dibagi satu-satu nanti ya. Ini hasilnya E aksen berapa? Halo? Ini boleh penyebut begini. Penyebutnya XY di bawah. Terus E aksen berapa hasilnya? Turunannya? Satu nak? Ya, Pak. Halo? Satu. Y dianggap pengali dia kan. Tambah X juga pengali. Y aksen turunannya apa? Tetap Y Ah, aksen. iya. Ini Kali yang aksen. kita cari kan? Termasuk Y aksen yang kita cari. Jadi ini saya bilang kuning. Sama dengan 0. 5 turunkan 0 tadi ya. Nah, ini kalau bisa dibagi satu-satu. Jadi ini 3 x pangkat 2 y kuadrat ditambah 2x pangkat 3 kali y aksen ditambah dengan, nah ini 1 kali y dibagi xy. Ya, dipecah ya, dibagi nih. 1 kali y bagi xy ditambah apa nih? Xy aksen per xy. Ingat ya aksennya yang kita cari sama dengan 0. Paham nggak? Halo. Paham, Pak. Ini. Terus ini yang dicoret Y-nya. Di sini yang coret X-nya. Enak? Ya, Pak. Powernya. Redup nih. Kalau powernya udah batas minimal. Maka tinggal apa nih? Ya. Yang tinggal apa nih? 3 X kuadrat Y kuadrat ditambah 2x pangkat 3 kali Y. Ada kali ini saya tulis. Dikali Y aksen. Ini yang kita cari. Ya, kok bisa begini? Ambil. Ya. Terus ini ditambah dengan, nah ini setelah coret Y-nya tinggal apa? Seper X, enak. Ini sudah dicoret X-nya tinggal apa? Seper Y dikali Y aksen. Ingat Y aksennya dilingkari. Sama dengan 0. Y aksennya yang saya beri kuning ya. Warnanya kuning, 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 kuning. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Nah, yang mengandung Y aksen kita kumpul jadi satu. Kita kumpul deh. Yang tidak ada Y aksen pindahkan ke ruas kanan. Jadi ini kita salin ya. Ini apa? 2x pangkat 3y ya. 2x pangkat 3y kali y aksen. Nah, tadi satu lagi 2x pangkat 3y kali aksen. Satu lagi seper y kali aksen ya. Tambah seper y kali y aksen. Sama dengan yang tidak ada y aksennya seperti ini. 3x kuadrat y kuadrat dipindahkan ke kanan, ke ruas kanan. Jadi tanda plus jadi min ya, berubah tanda min 3x kuadrat y kuadrat ya. Ini juga seper X. Tidak ada kawan, tidak ada y aksennya, pindah ke ruas kanan min seper X. Yang ada y aksennya kayak ini. Halo? Jelas sampai sini? Yang ada y aksennya kita kumpul sebelah kiri.
Tetapi yang tidak ada Y aksennya kita letakkan di sebelah kanan. Kita pindahkan. Jadi dari kiri pindah kanan kan tandanya berubah. Plus 3 X kuadrat Y kuadrat menjadi min 3 X kuadrat Y kuadrat. Seper X pindahkan ke kanan jadi min seper X. Kayak ini. Halo? Ini dia Iya, kan? Pak. Nah, yang ini kita keluarkan Y aksennya. Apa yang tinggal? 2X pangkat 3Y ditambah seper Y kurung dikali Y aksen. Nah, ini yang kita cari. Sama dengan, misalin aja. Min 3X kuadrat Y kuadrat min seper X. Yang kita cari kan Y aksen. Berapa Y aksen? Maka Y aksen atau disebut juga DY per DX sama enggak? Minus 3X Min 3 kuadrat min 3X kuadrat Y kuadrat min min yakni min seper X dibagi dengan per 2X pengali pangkat Y-nya, 3Y yaitu 2X pangkat 3Y ditambah seper plus Y. Nah, Y aksen ini yang sama dengan DY per DX. Inilah jawabannya. Jelas sampai sini? Hello. Jelas, Pak. Yang jelas, lain? Pak. Jelas nggak? Atau yang Jelas. kurang jelas, tanya. Tanya aja, enggak apa-apa. Saya enggak marah kok. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oke. Eh, kemudian ada, ya, kalau salah tugas kelompok satunya itu ada 3 soal. Sudah kerjaan belum semuanya? Halo? Halo? Kok diam Belum aja? semua, Pak. Sudah. Belum, Tapi Pak. menghitungnya mungkin ada yang bisa keliru ya. Nah, oke. Nah, yang ketiga latihannya diberitahu ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu. 1, 2 nih. Halo. Kalau dari saya belum, Pak. Nah, Kalau dari saya belum ada pertanyaan. oke. Yang lain? Any question? Do Nggak you ada, have Pak. any question? No yet. Belum ya. Oke, berikutnya latihan ketiga. Nah, ini pakai gambar. Sudah ini jadi ya. Berarti saya mesti absen ya. Mesti absen. Ya, kita absen dulu ya. Yang ketujuh. Ini adalah season yang ketujuh. Ini banyak sudah conteng warnanya oranye, berarti sudah masuk. Yang belum nih. Afonda Elang Sadewa ada? Halo, ada enggak? Ingat kalau kurang dari 80% atau nilai kehadirannya menjadi kecil ya. Ada pengaruh kan? Absen kalau salah 10% nih. Afonda Elang Sadewa. Nggak ada. Nuun Nuun Mujahidah Arif. Ada? Halo. Rizky Akbar Fadilah. Ada? Wahyu Diono. Tugas biasa nih. Oke. Ya itu yang lainnya hadir ya. Jadi saya nak panggil lagi. Oke. Save. Kemudian tadi kita ini dulu ya. Jadi ini. Jadi attendance log-nya udah. Kemudian dia selalu ada setelah itu session log. Nah materinya ada. Wah, banyak juga ya. Oke, nah ini ya.
Bahannya banyak, tapi waktunya yang ini. Anda itu kan resminya ada berapa video conference yang resmi? Dua kelas besar, dua kelas kecil, betul nggak? Atau empat kelas kecil? Halo? Ada yang tahu? Ada berubah ya. Dulu empat, sekarang saya nggak tahu ya. Karena sekitar 4 periode, saya tuh cuti kemarin ini, nggak ngajar di online, tapi ngajar di reguler. Baru mulai lagi saya ngajar lagi. Halo, banyak amat nih materinya. Mungkin yang tidak ada apa tugasnya itu dimasukin di sini semua nih. Buat ya. Oke, ini selesai yang sesi ketujuh. Berarti ini kita close ya. Gitu ya. Saya tahu nyambung apa? Ini baru modelnya. Jadi kalau dulu nyambung gitu, tapi sekarang harus apa? Jadi ini harus ditutup. Tapi yang whiteboardnya tetap ya, nggak nyambung. Ya, ini tutup. Save dulu. Ini kita save dulu. Nanti hilang nanti. Save. Nah, kemudian zoomnya, zoomnya diputus ya. Saya nggak tahu ini mesti buka baru lagi nih. Yang ke-8. Saya jam tutup dulu, takutnya salah saya. Coba, yang season 8 ada ini bisa nggak ya? Wah, iya habis. Ah, apa yang diizinkan? Berarti tetap ya ini nggak bisa nih. Ya udah, kalau nggak bisa saya nggak. Oke, baik kita lanjutkan yang ini ya. Yang ketiga tadi adalah ada mengenai sudut elevasi ya, yaitu ini ada seorang manusia ya, saya gambarkan gini, tingginya tahu gitu ya. Ini manusianya, eh, kemudian di sini ya ini nih ya, ini alasnya, tanah nih. Kemudian di sini ada lampu ya. Ini ada lampu, lampu jalan misalnya, tahu ya. Ini ada boleh begini, ada lampu ini kan. Nah, ini mata orang ini lihat ke sini ya. Berarti mata orangnya lihat ke lampu yang sudut theta ya. Maaf Pak, Eh, whiteboardnya di saya nggak kelihatan Pak. Apa Hah? emang, Pak emang di saya dong ya? Oh, slide-nya belum ya? Tadi karena mau itu ya. Berarti ini masih tetap. Jadi ini stop ya, tidak stop, tetap aja nyambung. Kemudian yang share-nya, berarti share-nya tuh. Sekarang udah kelihatan belum? Halo, Udah kelihatan Pak. Sudah, Pak. ini masih recording ya. Tadi untung saya enggak tutup ya, kacau itu. Oke, ini model kalau yang dulu itu nyambung, jadi enggak apa, cuma absennya aja yang itu ya. Baik, ini sudutnya theta.
Sudut elevasi, namanya sudut elevasi. Misalnya Anda melihat eh, atap gitu, ketinggian atap. Jadi dari mata lihat ke atap itu ini sudut elevasi dengan mendatar. Nah, tinggi ya. Tinggi lampu ini sudah diketahui. Tinggi lampunya misalnya diketahui sini ini mirip-mirip ya. 16 feet ya. Ukuran eh, 1 feet berapa meter ini. Kemudian tinggi orangnya adalah 4 feet. Ini tinggi orangnya adalah 4 feet. Kalau itu ini siku-siku sini kan. Ini 4 feet juga nah. Halo? 4 feet juga enggak? Karena itu 4 segi panjang jadinya ya. Ini 4 feet. Ini berapa yang nih? Halo? Tinggi orang ke lampu itu kalau orangnya berdempet atau orangnya berada di bawah tiang dan berimpit seolah dia badannya bersatu bukan satu itu maksudnya dempet dengan tiang maka yang ini berapa? Halo? Yang ini 12, berapa? Pak. Saya kuningan nih. Nih. 12. Nah, tinggi tiang dikurang tinggi orang, betul nggak? Berarti ini 16, yang ini 16 feet dikurang tinggi tinggi tiang dikurang tinggi orang. 16 feet dikurang 4 feet tinggal menjadi berapa? 12 feet ya nggak? 12 feet. Nih. Nah, jarak ini dinamakan X. Ya, jarak orang ini tanah nih. Ya, ini tanah. Jarak orang ke kaki tiang itu adalah X. Nah, diketahui orangnya berada dari tiang sejauh 7 feet. Ya, 7 feet. Ini 7 kan? Ya nak? Halo? Anda paham di sini? Ceritanya gitu ya. Jadi Paham. ceritanya ada gambar bahwa ini ada orang yang memiliki tinggi di sini 4 feet ya, tinggi 4 feet. 4 feet. Kemudian eh, melihat lampu taman setinggi 16 feet. Nah, orang tersebut berjalan mendekati lampu tersebut dengan kecepatan, wah, orang ini jalan ke sini dengan kecepatan adalah diketahui misalnya 3 feet ya. Kecepatannya 3 feet per detik, per second ya. Per second atau detik ya. Pertanyaannya, seberapa cepat perubahan sudut elevasi? Seberapa cepat? Seberapa cepat? Bukan waktu ya. Seberapa cepat perubahan sudut elevasi? Sudut elevasi itu sudut yang dibentuk antara line of ya, line of sight. Ini line of sight-nya dengan garis horizontal dengan garis ini. Dengan garis horizontal. Ya, membentuk sudut theta tadi. Sudut elevasi itu tetanya, ya. Seberapa cepat perubahan sudut elevasi, sudut yang dibentuk antara line on site dengan garis horizontal ketika orang tersebut berjarak 7 feet, sejauh 7 feet. Tahu ceritanya? Halo? Halo. Nah, kalau dari sini, ini orangnya di atas orang ini yang saya berbentuk segitiga nih. Ya, di atas orang ini berbentuk segitiga. Nah, apa yang Anda bisa cari di sini? Yang berhubungan theta. Coba. Tangen theta adalah Y per X. Betul nggak? Halo, sesuai rumusnya, tangen adalah Y per X. Tangen Y-nya mana? Y-nya adalah 12. 12.
X-nya adalah 7 feet. Betul nggak? Ini Iya, sama Pak. kan, Pak, segi panjang ini berarti ini panjangnya X, yang di atas kepala juga X gitu kan. Berarti eh, panjang ya, tinggi. Tinggi di atas kepala orang sampai lampu, antara mata orang dengan lampu itu adalah tinggi tiang dikurang tinggi orang. Ya nak? Yang tadi dapatnya 12 feet. Berarti 12 feet dibagi dengan jarak mendatarnya sejauh 7 feet. Ya. Maka tangan tetanya adalah apa? 12/7. Feet-nya coret ya kan? Satuannya. Sampai sini jelas? Halo? Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Kemudian orangnya kan mendatar ya. Berarti X ya. Nah, kecepatan itu diketahui 3. Sebetulnya berarti eh, orang ini berjalan, orangnya jalan kan datar nih. Orangnya jalan ke sini kan, mendatar. Tapi matanya lihat ke atas. Ada apa kemiringan atau kemencengan atau sebutnya apa? Ini sebut tetanya disebut sudut elevasi ya, sudut elevasi. Nah, berarti tangan dapat untuk menentukan sudut elevasinya theta. Berarti tetanya berapa? Halo? Tetanya sebentar. Atau kita anggap sebentar ya. Tetanya bisa berubah-ubah asal X yang 7 itu yang terakhir ini ya. Berarti sini apa? 12/X ya. Asalnya dalam X ini. Sebentar. Berarti yang sini ya berhubung 7. Awalnya ini tidak 7 ya. Mungkin aja eh, kita namakan bukan 7 sini. Walaupun sini kita apa ini anggap 7. Berarti yang ini X. 7 ini adalah X-nya. Tetap X. Karena kalau kita jadi angka, tidak bisa kita turunkan. 0 hasilnya. Ya. Jadi ini tetap X. Jadi 12/per X ya. 12/X. Ini juga X. Nah, theta adalah apa? Theta adalah sudut pusat, itu sub apa? Arcus, sudut pusat dari tangan yang harganya 12/X. Halo? Paham nggak nih? Nah, ini saya harus terangkan ini dulu. Kalau Anda punya tangan 45 derajat adalah 1, betul nggak? Tangan 45 derajat adalah 1, tapi derajat ini harus diubah dalam radian. Yaitu 45 derajat adalah yang ditanya. Sudut 45 derajat yang diketahui 180 derajat sama dengan pi radian. Ya enggak? Radian. Radiannya. Paham maksudnya? Halo? Karena lingkaran itu 2pi sama dengan 360 derajat. Berarti pi berapa? 360 derajat dibagi 2 berapa? 180 derajat enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, ini studi plan SD. Yang ditanya kan ini. Yang ditanya per yang ketahui kalian sama. Ini. Yang sama itu ini kan. Pi sama dengan 180 derajatnya enggak? Yang ditanya di atas per yang diketahui 180 derajat itu identik pi radian. Jadi hasilnya berapa? Halo? 45 derajat itu sama dengan 1/4. Ini coret 1, ini 4 nih. Jadi hasilnya pi per 4 radian. Ya. Jawabannya adalah 45 derajat itu adalah pi per 4 radian.
Nah, ini diganti sini pi per 4 radian adalah 1. Maka sudut, ya, maka sudut pi per 4 adalah, ya kalau kita gambarkan ya, ini ada lingkaran, kita gambarkan. Nah, lonjong ya. Nah, misalnya ini, sudut 45 itu misalnya gini, sudutnya 45, ini busur. Misalnya busur AB ini juga 45 enggak? 45 derajat juga, sama enggak? Atau atau sama dengan pi per 4 ya, pi per 4. Busur nih. Busur di hadapannya sama dengan sudut pusat. 45 derajatnya adalah sudut pusat ini titik apa? Titik pusat lingkaran O misalnya kan. Jadi yang dari sini kita lihat ini jari-jarinya R ya. Ini R, ini R. Maka 45 derajat itu ya pi per 4 atau 45 derajat itu, tapi dalam radian ya, adalah sudut pusat, ini sudut pusat kan. Sudut pusat itu arcus, ya, arcus, ERC itu adalah arcus dari tangan, ya, sudut pusat, dan ini sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Nah, bentuk ini suka ditulis juga, ini versi Eropa ya, pakai arcus. Kalau orang di Amerika itu menggunakan inverse dari tangan. Tangan pangkat -1 dari 1. Paham maksudnya? Halo. Jadi bentuknya ada 2, penulisannya ada versi Eropa dan versi Amerika ya. Kalau arcus itu adalah versi Eropa, kalau pakai inverse adalah versi Amerika. Paham? Paham, Pak. Paham, Ya. Pak. Oke. Jadi kalau saya tulis di ini, mana tadi? Kalau saya tulis dalam angka tadi selesai udah enggak theta dapat. Aku tangan 12/7. Tapi di sini tadi ini X-nya ini eh, anggap nggak tahu dulu, tapi jaraknya jalan, jaraknya adalah dari 7. Nah, oke, ini adalah kecepatannya. Oke. Theta akus tangan 12 X ya. Nah, sekarang turunan theta ya. Dia pertanyaannya di sini apa tadi? Pertanyaannya adalah seberapa cepat perubahan, sama gak? Berapa cepat perubahan sudut deviasinya? Perubahan itu yang disebut different. Kalau perubahan different itu berbeda ya. Perbedaan. Diferensial ya. Kalau perubahan itu kan diferensial. Sebetulnya kalau percepatan, ya akselerasi biasanya. Percepatan itu akselerasi adalah kecepatan. Kalau ini tetanya adalah sudut pusat dari tangan yang agak 1 karena kalau 45 derajat. Tapi enggak, ini 12 per X. Nah, kita cari turunan ini. Arcus turunannya apa? Halo, kembali lagi sini. Kalau Y sama dengan arcus tangan U, maka Y asen apa? Y asen atau DY per DX sama dengan seper 1 tambah U kuadrat kali U aksen. Ini untuk yang arcus tangan. Kalau Y adalah arcus sinus dari fungsi U. Ini Y ini adalah sudut pusat dari sinus yang harganya U. Ini juga. Y ini adalah sudut pusat, arcus sudut pusat dari tangan yang harganya U. Berarti Y aksen atau DY per DX adalah
seperakar 1 kurang U kuadrat kali U aksen. Jangan lupa ada U aksennya DU per dx. Ya. U aksen sama dengan DU per dx. Ya. Per dx ini sama dengan DU per dx. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya. Jadi akus tangan turunnya 1 tambah U kuadrat kedua sini. Kita cari. Mana tadi? Jadi theta aksen atau D turunan theta terhadap X adalah apa? Turunan theta terhadap X adalah akus tangan 1 tambah U kuadrat kali U aksen. U aksen itu DU per DX. Ini U aksen. Dalam X, ya kan? Maka D theta per DX adalah apa? 1 ditambah U-nya ini. Ini U-nya. Ini U kan? U-nya berapa? 12 per X. Berarti 12 per X pangkat 2 dikali 12 per X aksen. Bisa nangkap maksudnya? Halo? Jelas nggak nih? Atau ada yang kurang ngerti? Tanya Jelas, dulu Pak. sebelum saya lanjutkan tanpa parah nanti. Halo? Ada yang kurang jelas? Suaranya nggak ada. Cukup, Pak. Hah? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Sudah jelas belum? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Selesai berapa nih? Ya? Oke. Jelas, Pak, jelas. Baik. Di theta turunan theta ini adalah kecepatan sebenarnya. Turunan theta terhadap D ini adalah apa nih? Hilang ya. Mulai lagi betul kali. Nah, bisa. 1/1 ditambah 12 kuadrat adalah 144 per X pangkat 2 X kuadrat. Dikali, nah 12 per X, boleh enggak saya bikin 12 kali X pangkat min 1? Aksen. Artinya belum diturunkan ya. Ini belum diturunkan. Ada aksennya. Ya. Ada aksennya. Jadi D kecepatan sudut seperti ya. Pertanyaannya kan sebetulnya tadi apa? Seberapa cepat perubahan sudut elevasi. Jadi ini sama dengan d theta per dx ini kecepatan ya. Per dx sama dengan 1/. Nah ini sama penyebutnya berapa nih? 1 itu sama enggak x kuadrat per x kuadrat? Ini 1 itu adalah x kuadrat bagi x kuadrat. Ya, enggak? Jadi ini sama enggak? X1 itu x kuadrat dibagi x kuadrat. Sama enggak? Halo? Ditambah 1/4. Coba. X kuadrat bagi x kuadrat 1. 1 plus 1/4 bagi x kuadrat tetap 1/4 per x kuadrat. Sama enggak? Dikali dengan 12 kali turunan dari x pangkat min 1 apa? Pangkatnya min 1, n-nya min 1, x pangkatnya min 1, n-nya min 1 kali x pangkat n kali x pangkat n min 1. Asen 1 tidak ditulis ya. Sehingga ini sama dengan apa? Kasih batas ini. Sehingga ini jadi sama dengan, ini kalau dibagi ini dibalik nggak nih? Menjadi x kuadrat per x kuadrat ditambah 1/4. Ya. Kemudian dikali dengan ini apa? Min 12, enak. 12 kali min 1 adalah min 12 kali x pangkat min 2.
Halo. Kok aslinya negatif ya? Kecepatan mundur. Ya, kita lihat ya ini ada ini kecepatannya langsung naik. Nah ini kali ini nol lah nih. X kuadrat kali min X kuadrat X pangkat 0 1 nak? Halo. Jika ini hasilnya sama dengan berapa? Saya ada salah ini tadi. Ini sama dengan berapa? Min 12 per X kuadrat ditambah 144. Halo? X kuadrat per 12-nya X kuadratnya dikali min X kuadrat X pangkat 2 kali X pangkat min 2 kan? X kuadrat kali 1 X kuadrat berarti 1. Hasilnya ini. Ya. Suka mati sendiri deh. Nah, jadi ini adalah turunan dari sudut elevasi terhadap fungsi X. Ya, ya sih negatif ya. Oke, baik. Nah, sebetulnya ini kecepatan ya. Tapi ini feet, ini sudut beda ya. Jarak dikali 7. Kalau angkanya ya berarti ini tinggal masuknya aja. X-nya diganti dengan 7. Ya, 7. Tapi kecepatan negatif itu artinya apa? Perlambatan ya. Kayak kereta api mau berhenti itu, kalau kereta api mau berhenti bukan percepatan, perlambatan. Jadi makin lama makin berkurang ya. Ini kecepatan. Jadi ini apa min ya? Karena ini 12 per X ini tadi. Ya. Nah, kalau X ini kan 7, ini tidak dipakai ya. Berarti kecepatan ini apa hubungannya? Kalau waktu ya, karena X adalah V kali T kan. Panjang jalan adalah jarak adalah kecepatan dikali waktu, ya enggak? Panjang jalan X sama dengan kecepatan V dikali waktu T, ya. Hmm, ya ini yang ini agak hati-hati memang aplikasi ini kadang-kadang sedikit memusingkan ya. Bentuknya kelihatannya sederhana, tetapi penyelesaiannya ini. Jadi ini nanti di, kita lihat aja ya. Nah, kalau X-nya 7, yang ditempuhnya 7 jaraknya, maka nggak bisa nulis lagi. Aduh. Nah, ini. Jadi kalau S-nya 7 dimasukkanlah. Jadi D theta per D terhadap jarak ya, terhadap jarak adalah harusnya terhadap waktu ya. Tunggu. Betul itu terhadap waktu harusnya. Terhadap waktu. Kalau terhadap waktu ini berarti kalau terhadap waktu belakangnya ini harus dikali dengan dx
dx per dt nih. D per dt ini d d theta per dx kali dx per dt. Dx per dt. Ya ini, sorry. Jadi ini nggak bisa langsung masuk sini. Waktunya bisa dicari ya. Nah, Anda tahu rumusnya jarak 7 feet itu sama dengan kecepatan kali waktu. Jaraknya 7 feet, kecepatannya berapa tadi? Kecepatan 3 feet per second. Ya. Jaraknya 7 feet sama dengan eh, kecepatannya V-nya diketahui 3 feet per second. 3 feet per second kali waktu T. T-nya berapa nih? Ini feet-nya bisa coret ya. Feet-nya bisa coret kiri kanan. Second-nya lari ke situ ya. Berarti 7 berarti hasilnya 7 second per 3 adalah T. Berarti waktunya adalah 7 per 3 second. Ini second ya. Second. Ya, detik sama tuh. Sama dengan detik waktunya. Detik. Ini T-nya. Kemudian waktunya tahu. Nah, di sini tadi ada baru dq per dx ya. Seharusnya yang kita mencari itu kecepatan elevasi itu atau theta sini ya. Pada waktu kecepatannya itu adalah theta per dt. Ini sama nggak dengan d theta per dx kali dx per dt. Ini aturan rantai, enak rantainya nih. Chain rule, ya. Jadi kecepatan dari itu adalah d theta per dx dikali dx per dt. Nah, d ini sudah dapat tadi ya. Kita sudah dapat tadi ini dx per dx. Nah, yang nggak tahu itu adalah dx per dt. Dari mana? Halo? Dx per dt. Dx per dt. Kecepatannya, jaraknya 7 feet jalannya, tetap kecepatan tahu, maka T dapat tadi kan. T-nya udah tahu. Nah, X diturunkan ke T apa? Dx per dt kan. Dx per dt itu kecepatan. Iya. Sebetulnya ini yang 7. Apa? Yang 3 ini. 3 feet. Ya ini harusnya nggak usah cari ya. Ya ini nggak usah cari sebetulnya. Sebenarnya nggak perlu cari. Karena, maaf ini nggak usah cari. Mengapa? Karena D jarak pada waktu adalah kecepatan. Nah itu. Jadi Anda katakan V itu adalah dx per dt. Ya nak? Jarak diturunkan pada waktu adalah sama. Nah, V ini udah tahu berapa? T-nya diketahui tadi berapa? Ini. 3 feet per second. 3 feet per second. Ini V-nya sama dengan ini kan given tadi. V-nya sama dengan 3 feet ini given. Tinggal ini yang kita D jarak dx pada waktu dpt ini dia. Di sini masukkan. Dan ini kita ganti berapa dq per dx tadi? Cuma ada negatif ya. Min 12 per S kuadrat tambah 144 ya. Benar ya, S kuadrat 144 dikali dengan, nah, dx per dt adalah 3 ya nak. 3. Ini satuannya apa tadi? Kalau ditekin satuannya ini tadi dx itu feet, theta, radian.
Betul ya? Theta radian. Jadi kalau kita kesatuan ini adalah radian rad per ya, rad per ini theta ya. Theta adalah rad per second ya. Jadi kalau kita masukkan ini tadi satuannya ada ya nggak usah pakai satu lah pusingan tadi. Ya. Jadi tinggal masuknya ya ini dikali dengan ini. Dx per dt-nya adalah ini adalah d theta per dx ini dari rantai terus dikali 3 ya. Sehingga hasilnya min 36 ya min 36 per x kuadrat tambah 1/4 di mana x-nya 7 kan tadi. X sama dengan 7 maka ini menjadi kecepatan terhadap sudut elevasinya adalah min 36 per X-nya 7 kuadrat tambah 1/4. Hasilnya min 36 per 49 min 1/4. Sama dengan berapa tuh? Min 36. Kok min sini tidak ada min 7? 7 tidak ada min ya. Tambah besar nih. Jadi berapa tuh? 4 tambah 9, 13 tambah 1. 5 tambah 4, 9. 1, 9, 3. Betul enggak? 9 tambah 4, 13. 1. Ini tambah 1. 5 tambah 4, 9 ya. Coba dari gambar Anda lihat. Kalau dia makin gitu ya. Saya kasih ilustrasinya. Kalau tadi bentuknya gini. Supaya Anda lihat benar enggak? Oke. Ini theta awalnya kan? Nah, sekarang kalau dia makin dekat dari sini, makin dekat lagi, theta itu makin besar atau makin kecil tuh? Halo? Theta yang di sini makin besar nggak? Besar, Pak. Makin besar ya, Besar, Pak. tetanya. Tapi di sini tanya kecepatan bukan tetanya, ya, bukan theta tapi adalah kecepatan, ya. Jadi kecepatannya itu nih, kecepatan sudut sudut kecepatan sudut elevasi, ya, elevasi itu elevation, ya. Sampai sini jelas? Halo? Lulus. Ya, mungkin dalam perhitungan ada negatif, ya ada aneh juga memang. Ke angkanya, karena ini sekarang-karang nggak pas. Mungkin. Halo, ini persiapan Anda ke TK1 sepertinya, tugas kelompok 1 ini. Mengarah ke situ, ya. Oke, Oke, ada Pak. pertanyaan di sini dulu? Halo? Kalau tidak ada, saya masuk ke berikutnya adalah yang tadi. Ini tadi ya. Yang tadi ini yang awal tadi nanti saya sisip di sini ya. Kita masuk ke sini yang topik yang tentang Evan derivatif dari turunan lanjutan gitu istilahnya. Ya. Ini bukunya tetap sama ya. Stewart. Nah, ini learning outcome-nya, LO itu learning outcome-nya. Kemudian, nah ini implicit differential yang tadi tuh. XY ditambah apa tadi? Learn apa? X pangkat 3 kali X kuadrat. X pangkat 3 kali Y kuadrat ditambah learn XY sama dengan 5. Nah, itu bentuk dari implicit. Derivatif atau logaritmik
and inverse trigonal function. Kemudian rates of change in the natural and social science. Relative rates hyperbolic function. Oke, kita lihat ya. Nah, ini eksplisit. Kalau eksplisit tuh Y sama dengan tuh eksplisit kayak ini nih. Ini Anda lihat nih, ini adalah bentuk, ini adalah bentuk eksplisit nih, ya. Oke. Tapi ini campuran ya, Anda lihat sini bukan sebenarnya kalau Y sama dengan itu eksplisit, tapi kalau S korak tambah Y korak ini adalah implisit. Nah, betul enggak? Anda lihat sini ada kata implisit nih. Ini implisit, kalau Y sama dengan itu adalah eksplisit. Paham nggak maksudnya? Halo? Seperti garis lah. Kalau Y sama dengan AX tambah B, itu AX tambah B, ini adalah fungsi eksplisit. Kalau ada campuran AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ini gado-gado, ini adalah implisit. Ini yang bersama garis lurus, implisit. Tapi kalau di dalam diferensial biasanya tuh Y adalah fungsi X, ini adalah eksplisit. Nah, kalau dia campur gado-gado macam-macam, misalnya E pangkat X tambah Y dikurang E pangkat X dikurang Y sama dengan 10. Nah, itu implisit, ya. Atau macam-macam learn pakai learn juga, ya. Ini adalah implisit. Jelas sampai sini? Kalau ini dulu yang di pelajaran aljabar, Anda kenal di aljabar, ini yang bentuk yang di diferensial. Bisa jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. baik. Kita teruskan. Ah, implicit function ini fungsi apa nih? Hanya ini bentuk implisit nih kan. Ada S pangkat 3, ada fungsi S pangkat 3, Y. Fungsi X itu Y. Y kan sama fungsi X kan. Y sama dengan fungsi X. Jadi berarti fungsi X itu gantinya Y. Jadi ini S pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 6XY. Ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk implisit masih ya. Gambarnya yang seperti yang ini nih. S korak tambah ini gambarnya ini. Yang ini gambarnya ini kan. Ini yang nilai. Benar nggak nih? Samanya sama. Ya. Gambarnya seperti itu. Jadi memang unik bentuk-bentuknya itu ya. Nah, ini implisit masih cerita teorinya. Nah, baru hitungan. Nah, ini kita lihat nih betul nggak? Mungkin ini hitungannya saya tuliskan di apa? Nah, ya satu-satu. Mungkin saya sengaja saya kosongkan sini tadi untuk eh, menjabarkannya, benar atau tidak? Oke. Eh, contoh satu itu adalah Y pangkat 4 kurang 2Y pangkat 3 ditambah X pangkat 3 Y kuadrat, ini seperti saya tadi ya, dikurang cos X sama dengan 8. Ditanya DY pada X, ya, DY pada X atau Y aksen, ya. Nah, ini yang diferensialkan, ini bentuk implisit. Adalah ini implisit nih, ya, implisit. Tapi ini didiferensialkan, ya, diferensialkan terhadap, ya, diferensialkan terhadap
singkat THD, X. Nah, Y pangkat 4, halo, Y pangkat 4, Y pangkat N. Y pangkat N rumusnya apa tadi? Kalau Y pangkat N diturunkan, saya apa? 4Y pangkat 3, Pak. Enggak, rumusnya. Y pangkat N kali Y N kali Y pangkat N min 1. kali Y aksen. Saya mungkin rumusnya dulu. Nah, baru kita masuk sini. Kalau Y pangkat 4, N-nya 4, Y pangkat 4 kurang 1, gitu enggak? Dikali Y Y aksen. aksen. Enggak? Halo? N-nya 4, Y pangkat N-nya 4, min 1 kali Y aksen. Paham? Halo? Hasilnya ini kan? Ini dia nih. Ya, baru Y pangkat 4. Sekarang kurang. Nah, ini juga Y pangkat 3 sama. Y pangkat 3, Y pangkat 4 sama rumusnya. Rumus umumnya sama, yaitu rumusnya apa? N3, Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Nah, tutup. Ini yang, nah itu yang ini bentuk UV. Apa rumusnya? Ini UV apa? U kali V U, plus U kali V ditambah U kali V. Ujung-ujung aksen. aksen ya. Ini ujung-ujung aksen, ujung-ujung aksen. Tutup. Ini ya. Jadi yang ini ya kan. Kemudian dikurang. Nah, turunan cos apa? Turunan cos X. Turunan cos X sama 8 tuh ya. Turunan cos X apa? Min sin ya nak. Turunan cos X apa? Min sin X. Sama dengan konstan itu kan 0. 8 itu kan 0. Paham nggak dulu nih? Ini ceritanya. Halo. Paham, Pak. Ya. Jadi ini adalah yang dicari itu ya aksen ya. Ya aksen. Nah. Oke. Kalau ada aksen itu harus diturunkan lagi. Ya. Kalau ada aksen ini ada aksen harus diturunkan lagi. Ini ada aksen harus diturunkan lagi. Yang tidak ada aksen ya salin aja gitu. Nah, terus ini 4 Y pangkat 4, nah, pangkatnya kurang 1 3. Jadi ini N kali Y pangkat min 1 deh, kali Y aksen lingkari. Lingkari itu yang kita mau cari ya aksennya. Min 2 kali 3 berapa? 6. Y pangkat 3,1 2 kali Y aksen. Ditambah. Nah, ini mau buka kurung boleh. Ini N 3 kali X pangkat 3,12 enggak? Datang 2 tuh 3,1, paham enggak? N kali X pangkat N min 1. N-nya 3. Kali Y kuadrat. Enggak ada Y aksennya. Tambah X pangkat 3. Awas. Y aksennya ada nih. Y kuadrat. Itu apa Y kuadrat? N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Itu enggak? Halo? Iya, Pak. Y pangkat 3 tetap. Y kuadrat itu kan 2Y sudah ya. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. Ini 2 kurang 1. Dikali Y aksen. Min kali min plus sin X. Ya, sin X sama dengan 0. Nah, sekarang saya lingkari yang Y aksennya kuning. Kasih warna kuning. Y aksen kuning. Y aksen kuning. Nah, udah. Selesai kan ini salin ya. Apa nih? 4 Y pangkat 3 kali Y aksen min 6 Y kuadrat kali Y aksen tambah 3 X kuadrat kali Y kuadrat ditambah. Nah, hati-hati nih. Ini 2 kali X pangkat 3 hasilnya apa? 2 X pangkat 3 kali Y pangkat 1 ya. 2 kurang 1, 1 ya. Kali Y aksen lingkari. Tambah sin X. Sin X sama dengan 0. Yang ada Y aksennya kita gabung ya. Yang ada Y aksennya kita gabung. Nah, mana tuh Y aksen tuh ini sama ini. Ya enggak? 3. Yang selebihnya yang ada Y aksen pindah ke ruas
kanan, tanda berubah ya. Boleh nggak kita langsung keluar Y aksennya ya, yang kuningnya. Yang Y aksen, Y aksen, Y aksen, coba keluarkan Y aksennya. 4Y pangkat 3, Y aksennya keluar. Min 6Y kuadrat, Y aksennya keluar. Nih, ditambah 2X pangkat 3Y, Y aksennya dikeluarkan, difaktorkan. Nah, sama dengan yang tidak ada Y aksen, pindah, semuanya pindah ke ruas kanan. Nih, 3X kuadrat, Y kuadrat, plus diri min 3X kuadrat, Y kuadrat, kemudian sin X, pindahkan min sin X. Maka berapa Y aksen? Y aksen adalah yang ini kan, yang sebagai pembilangnya, yaitu apa? Min 3X kuadrat, Y kuadrat, dikurang sin X. Nah, pengali Y ini penyebut ya. 4Y pangkat 3 dikurang 6Y kuadrat ditambah 2X pangkat 3Y. Ini yang sama dengan DY per DX. Ingat, Y aksen sama dengan DY per DX. Kan sama nggak jawabannya dengan yang ada di eh, yang di atas tadi? Coba lihat. Sama nggak? Cuma ini yang faktor kan ya. Seperti bisa lihat di sini. Ini dia tadi. Sama nggak nih? Halo? Sama ini kan? Halo? DY per DX itu kan Y aksen. Ini lihat nih. Min 3X kuadrat Y kuadrat min sin X. Ada nggak? Halo? Min 3X kuadrat Y kuadrat min sin X. Ada. Terus yang penyebutnya, kita lihat sini. Ini dia kan, ini uraikan nih, ini keluarkan. Kalau penyebut tidak difaktorkan, yang penting tidak bisa coret, ngapain dikeluarin? Biar aja. Jadi 4Y pangkat 3 kurang 6Y kuadrat tambah 2 kali X pangkat 3 kali Y. Benar nggak nih? 4Y pangkat 3 kurang 6Y kuadrat tambah 2X pangkat 3. Sama nggak? Halo? Sama, Pak. Sama ya. Jadi Sama, ini Pak. bentuk implisit ya. Ini model fungsi implisit. Ya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, kita teruskan. Ada pertanyaan enggak? Oke, kalau ada yang tanya, kita teruskan ini. Nah, ini bentuk implisit ini. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 adalah 6XY. Ini soalnya ya. Soalnya ini. Ini soalnya sama sini lebih enak, jadi bisa buka-buka gitu ya. Terus, ditanya, ya aksennya. Ditanya, let's find. Ya, silakan cari atau temukan ya aksennya. Soalnya kita salin ya. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. 6XY. Ini bentuk implisit juga. Ya. Halo? Salah tempat nih. Salah tempat di bawahnya. Harusnya di sini ya. Oke. Ini pindah sini. Oh, harusnya tadi apa? Ini terlalu gede. Gitu nih. Ini terlalu gede. Oke. Baik. Yang tadi ini adalah dari apa? Yang ini ya. Ya. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 6XY. Benar ya? 6XY. Ditanya, iya aksen. Atau DY per
dx. Implisit lagi nih. Ya, ini adalah fungsi implisit. Tetap kita gunakan apa? Halo? Kita gunakan apa sih namanya? Diferensialkan terhadap x. Ya. X pangkat 3 diturunkan apa? Y pangkat 3 turunkan 6SC turunkan. Dan gitu. X pangkat 3 turunkan N kali X pangkat N min 1 ya enggak? Ditambah. Nah, kalau X, asal enggak usah tulis. Tapi kalau Y, awas. N kali Y pangkat N min 1 dikali Y aksen. Jangan lupa. Kalau aksen 1 kan, maka enggak ditulis. Nah, ini 6 kali XY. Nah, XY-nya adalah bentuk UV. Bentuk UV. Ya, tulis nih. UV, jadi X kali Y tambah X kali Y. Ujung-ujung aksen. Nah, ini yang ujung-ujungnya di aksen. Ujung-ujung aksen. Jadi ini menjadi 3x pangkat 2 ditambah 3 kali Y kuadrat kali Y aksen. Sama dengan 6 dikali. Nah, E aksen berapa? 1 nak? Halo? E aksen berapa? E aksen 1 nak? E aksen itu maksudnya apa? Turunan X terhadap X. Kalau terhadap X itu dx. Dx bagi dx kan 1. Ya. Kali Y ditambah X kali Y aksen. Y aksen yang kita cari. Ingat, Y aksen itu yang ya sebelah kuning tuh ya. Nah, sekarang selesaikan dulu ini yang sebelah kanan. Yang kiri tetap aja 3x pangkat 2 ditambah 3y kuadrat kali y aksen sama dengan ini kali 6. 6 ke 1 6 kali y tambah 6 kali x y aksen. Ingat y aksennya yang kita gabung. Yang mana mengandung y aksen? Fungsi ini yang ini kan. Nah, ini kita pindahkan di kiri y letaknya. Jadi 3y kuadrat kali y aksen. Ini pindahkan min 6x y aksen sama dengan 6y tetap. 3x kuadrat pindah dari kiri ke kanan lawan tanda. Jadi min 3x kuadrat. Ini keluarkan y aksennya. Ya. Y aksennya. Ini ada y aksen tadi kan. Y aksennya kita keluarkan. Ya. Kita keluarkan jadi apa? 3y kuadrat kurang 6x. Ini bisa gak jawabnya kalau pindah ke sebelah kanan menjadi 6x kurang 3y kuadrat ya. Apa-apa. Ini kurung kali y aksen. Betul nggak? Ini salin aja yang kanan. Nah, ini juga kalau dibalik kan posisinya 3x kuadrat kurang 6y. Enak. Di sini 6y kurang 3x kuadrat. Terus berapa y aksen? Y aksen adalah 6y dikurang 3x kuadrat per apa? 3y kuadrat dikurang 6x. Ini yang sama dengan dy per dx atau y aksen. Jelas sampai sini? Inilah turunan pertamanya. Ya, begitu. Nah, kita lihat jawabannya benar atau salah. Halo? Mana ya? Udah ada sini. Ini. Ini nih yang turunannya nih. Ya, turunannya x kuadrat kurang 2y per 2x kurang y kuadrat. Oh ya, ini bisa disederhanakan. Sorry. Ini bisa disederhanakan jadi apa? Halo? Anda lihat di atas bisa bagi 3, di bawah penyebut bisa bagi 3 enggak? Coba dibagi 3. Ini bagi 3 berapa? Bagi 3, 2y kurang x kuadrat per, ini bagi 3, semua bagi 3. Y kuadrat kurang 2x. Ya. Ini mau dibalik boleh nih. Dikali min 1 per min 1 berarti ini x kuadrat kurang 2y per 2x dikurang y. Benar ya? Ya aksennya itu. Anda lihat tadi mana di atasnya. Ini dia nih. Sama ya?
Cuma terbalik tadi 3 kali min 1 per min 1. Ini belum selesai. Ini waktunya sudah, belum. Waktunya sudah lewat 2 menit. Apa? Sampai sini dulu. Eh, Dia minta apa nih? Find the tangen to the volume of the Descartes at point 3,3. Dan ya aksennya sama dengan min 1. Jadi maksudnya gini, dimasukkan ya. Kalau diketahui dia melalui, ya maksudnya kita salin lagi ya, ini kurang. Kita salin yang ini boleh dibalik ya. Kalau kita balik jadi y aksen sama dengan apa? Kalau kita balik apa tuh? X kuadrat atau ini dikali dengan min 1 per min 1 boleh enggak? Boleh. Dikali min 1 apa? X kuadrat kurang apa? X kuadrat kurang 2y. Ya, X kuadrat kurang 2y. Per yang bawahnya juga dikali min 1 plus 2x belakang dulu plus 2x kurang y kuadrat ya. Betul ya. Nah, dia bilang sini melalui atau terus ya, melalui apa? Titik 3,3. 3,3. Berarti X-nya 3, Y-nya 3 ya nak? Berarti X-nya 3. Jadi Y aksen ada sama nih. Berarti ini artinya X sama dengan Y sama dengan 3. Maksudnya X-nya 3. 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 per 2 kali 3 dikurang 3 kuadrat. Maksudnya 3 kuadrat 9, 2 ke 3, 6. 2 ke 3, 6. Ini kok bisa ini? Min, oh ya, 9. Hasilnya apa? 9 kurang 6, 3. 6 kurang 9, min 3. Hasilnya min 1. Betul enggak? Ya, aksennya adalah min 1. Coba lihat di atas. Ya, aksennya min 1. Nah, Anda tahu ya aksen itu sama dengan gradien garis singgung. Jadi persamaan garis singgung, ya, persamaan garis singgung melalui titik 3,3. Ini adalah X1, Y1. 3,3 yaitu Y kurang Y1 sama dengan M. M itu gradien kosen arah garis X kurang X1. Jadi Y1-nya 3, M-nya nih, M-nya min 1, X dikurang X1-nya 3. Jadi Y kurang 3 sama dengan min X kali plus 3. Sehingga ini Y sama dengan min 3-nya pindah ke kanan. Jadi min X tambah 3 tambah 3-nya nak. Min 3 pindah ke kanan. Jadi Y adalah min X tambah 6. Kalau ini dipindahkan dia apa? X-nya pindah ke kiri, X tambah Y adalah 6. Sama enggak dapatnya mana? Yang di atas. Halo, ini jawabannya sama? Halo. Tahu, Pak. Ya. Waduh, enggak bisa. Mesti hati-hati saya nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau ini waktunya udah habis, udah lewat 5 menit, nggak apa-apa. Baik, kita absen dulu ya. Yang ke-8, attendant, absennya Ahmad Farezi, ada? Hadir, Pak. Hadir, oke. Attend, berarti hadir ya. Agung Rizky Saputra, Agung ada? Ahmad Fikri Ramadan, ini ada tadi kan? Hadir, Pak. Alfonda Elang Sadewa, ada? Anita apa nih? Hadir, Pak. Ya. Hanafi Dwinata, nggak ada. Ada. Janenta, Hadir, Pak. Kaila Fakira
Osadira. Ada? Laude Muhammad Rizki. Udah, Pak. Ada. Muhammad Narar Nararia apa itu? Belakangnya hilang namanya. Nia Pak, Kristina. hadir. Ada kan? Halo Nia. Hadir, Nuun. Pak. Hadir ya. Nuun Mujahidah. Arif ada? RB Karmuji Ponco. Ada? Renat. Hadir, Pak. Nah, hadir. Rizky Akbar Fadilah. Sabrina Asila Sihombing. Hadir, Pak. Hadir. Syifa. Saya Syifa tadi hadir. Hadir, Pak. Pertama dan muncul. Wahyu Diono. Mana Wahyu? Wahyu biasanya rajin nih. Oke. Attendance log sukses. Kemudian kita apa? Session log. Nah, kok ada satu penting, 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 subtoping. Oh ya, Selasa depan ada ya tambahan. Halo, yang kemarin batal ya, gara-gara apa? Yang kemarin kita batal gara-gara ya mungkin banyak yang ada ikut kuliah lainnya. Baik, ini sama. Jangan lupa Selasa depan linknya sama itu nanti saya kirim lagi ya, link Zoom-nya. Oke, sampai sini selamat malam. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan tugas kelompok satunya. Terima Baik, kasih, Bapak. Selamat sama-sama. malam. Halo, Pak. Terima Ya, kasih. Terima kasih, Pak. Selamat Bikin list, malam. Pak. ya. Oke, ini sudah selesai Zoom-nya. Zoom. Udah keluar. Oh, stop share. Itu